Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan Bu Kori di pelajaran IPA. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan semangat ya. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Adapun tujuan dari mempelajari klasifikasi makhluk hidup adalah agar kalian mampu mengetahui dan menjelaskan pengertian dari klasifikasi, kemudian mengetahui manfaat serta tujuan dari klasifikasi, mengetahui sistem pembagian 5 dan 6 kingdom, kemudian mengetahui bagaimana tata cara penulisan ilmiah dari suatu makhluk hidup, dan mengetahui bagaimana menentukan kunci determinasi dari setiap makhluk hidup. Nanti kita akan pelajari satu persatu ya. Pernahkah kalian melihat penataan barang di supermarket atau pasar tradisional? Misalnya seperti ini. Nah, ada sayur-sayuran dan buah-buahan, lalu ada kelompok saus, keju, dan lain sebagainya. Kemudian ada snack dan lain-lain. Pastinya setiap kalian ke supermarket atau ke pasar tradisional pasti tidak asing ya melihat barang-barang atau benda-benda ditempatkan sesuai dengan golongannya. Misalnya sayur ditempatin dengan sayuran, buah-buahan dengan buah-buahan. Nah, itu semua dimaksudkan agar memudahkan para pembeli untuk memilih barang apa yang akan ia beli atau ia pilih. Jadi tidak dicampur-campur. Nah, ini adalah salah satu bentuk pengklasifikasian benda yang nantinya di dalam kehidupan makhluk hidup juga digunakan atau ada yang namanya klasifikasi agar kita mengetahui beraneka ragam makhluk hidup yang ada di bumi ini. Lalu apa sih yang dimaksud dengan klasifikasi? Klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan-persamaan ciri, cara hidup, tempat hidup, dan daerah penyebaran. Jadi di sini kita tahu ini mana yang ciri-cirinya agak sama, kemudian hidupnya di darat atau di air, kemudian persebarannya di Asia atau di Australia, di daerah timur atau di barat. Nah, itu adalah cara mengelompokkan makhluk hidup atau suatu bentuk klasifikasi. Lalu apa tujuan dan manfaat dari klasifikasi? Nah, tujuan dan manfaat dari klasifikasi yang pertama adalah untuk mempermudah dalam mempelajari organisme yang beraneka ragam. Karena di bumi ini sudah tentu ya banyak sekali organisme mulai dari uniseluler sampai multiseluler. Hewan maupun tumbuhan serta bakteri maupun virus itu semuanya termasuk organisme. Jadi untuk memudahkannya makanya diadakan klasifikasi. Yang kedua, untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Misalnya, apakah dia punya tulang belakang atau tidak, dia berbulu atau tidak, kemudian menyusui atau tidak, dan lain sebagainya. Lalu mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. Kemudian untuk melihat hubungan kekerabatan antar makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Jadi dengan adanya klasifikasi, seorang peneliti jika menemukan spesies baru, berdasarkan klasifikasinya dia bisa menemukan suatu nama dari spesies yang dia temukan. Nah, adapun dasar dari klasifikasi yaitu berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup.
Kemudian berdasarkan perbedaan yang dimiliki oleh makhluk hidup, berdasarkan manfaat yang diberikan, kemudian berdasarkan ciri morfologi dan anatomi. Morfologi ini adalah bentuk tubuh, sedangkan anatomi adalah bentuk fisiologis, bentuk struktur bagian dalam dari tubuh suatu makhluk hidup. Kemudian berdasarkan ciri biokimia atau zat-zat kimia yang dikandung di dalam suatu organisme tersebut. Jadi ada zat kimia seperti apa, nah itu nanti akan diklasifikasikan dan akan ditemukan dia akan berkerabat dengan apa, seperti itu. Kemudian ada macam-macam dari klasifikasi. Ada apa saja? Yang pertama ada klasifikasi sistem alami. Yang kedua ada klasifikasi sistem buatan. Yang ketiga ada klasifikasi filogenetik. Dan yang keempat ada klasifikasi modern. Nah, sistem alami itu apa? Nah, sistem alami ini adalah klasifikasi yang ada secara alami. Jadi dari makhluk hidup itu ada tumbuhan dan hewan. Hewan itu nanti ada kelompoknya lagi, ada avertebrata dan ada vertebrata. Nanti avertebrata dibagi-bagi lagi, vertebrata dibagi-bagi lagi. Jadi secara alami yang sudah terbentuk dari alam. Sama begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan itu ada banyak, ada yang namanya herba, ada yang namanya semak, dan ada yang namanya pohon. Lalu bagaimana dengan klasifikasi sistem buatan? Nah, klasifikasi sistem buatan ini yang dibantu oleh manusia. Jadi di sini klasifikasinya untuk tujuan praktis. Contohnya berdasarkan kegunaan dari suatu makhluk hidup tersebut. Jadi digolongkan kegunaannya, misalnya tanaman rimpang atau empon-empon itu kegunaannya atau khasiatnya sebagai jamu. Itu sistem buatan nanti dibuat klasifikasinya dan lain sebagainya. Kemudian sistem filogenetik berdasarkan hubungan kekerabatan atau genetiknya atau keturunannya. Kemudian klasifikasi sistem modern yaitu klasifikasi berdasarkan hubungan kekerabatan dan biomolekuler. Jadi dilihat kerabatnya dan di sini juga dia dilihat atau diteliti dari struktur DNA tubuhnya. Jadi semakin ke sini, semakin modern sistem klasifikasinya akan semakin canggih juga untuk menentukan sistem kekerabatan dari suatu makhluk hidup. Di sini ada perkembangan klasifikasi filogenetik. Ada apa saja? Kita lihat ada yang namanya sistem kingdom. Kingdom itu artinya kerajaan. Jadi kerajaan dulunya sistem kingdomnya itu dibagi menjadi dua kingdom atau dua kerajaan. Ada kingdom plantae atau tumbuhan dan kingdom animalia atau hewan. Nah, seiring berkembangnya zaman, kingdom ini diteliti lagi oleh peneliti, akhirnya terbentuklah menjadi sistem 3 kingdom. Karena apa? Oh, ternyata ada nih organisme yang di luar dari plantae dan animalia. Oleh karena itu berkembanglah sistem 3 kingdom, yaitu kingdom Monera, kingdom Plantae, dan kingdom Animalia. Diteliti lagi sama penelitinya, berkembanglah menjadi 4 kingdom, yaitu ada kingdom Monera, Protista, Plantae, dan Animalia. Selanjutnya ada 5 kingdom. Ada ini nih muncul, oh ternyata fungi atau jamur itu nggak bisa kita masukin ke kingdom Plantae atau tumbuhan. Karena apa? Karena fungi nggak punya klorofil, nggak punya zat hijau daun. Oh, akhirnya dikeluarkan dari kelompok tumbuhan. Dibentuklah 5 kingdom, jadi Monera, Protista, fungi, Plantae, dan Animalia. Kemudian berkembang lagi yang terakhir. Oh, ternyata Monera ini dibagi 2. Ada Eubacteria dan Archaebacteria. Kenapa? Dari tempat hidupnya yang berbeda dan penyusun tubuhnya yang berbeda. Akhirnya berkembanglah menjadi 6 kingdom, yaitu Eubacteria, Archaebacteria, Protista, fungi,
Plantae, dan Animalia. Namun pada saat ini yang sering kita pelajari yaitu sistem yang 5 kingdom. Nah, pertama kita bahas dulu perkembangan sistem klasifikasi filogenetik yang sistem 2 kingdom. Sistem 2 kingdom ini dikemukakan oleh Aristoteles, di mana dibagi menjadi kingdom Plantae atau dunia tumbuhan dengan ciri-ciri memiliki dinding sel berklorofil mampu berfotosintesis. Dan yang kedua ada kingdom Animalia atau dunia hewan, ciri-cirinya tidak memiliki dinding sel, tidak berklorofil, dan mampu bergerak bebas. Awalnya 2 kingdom ini, lalu ada peneliti yang meneliti lagi dengan lebih detail, ternyata ada organisme yang tidak memiliki ciri-ciri di sistem 2 kingdom ini, makanya berkembanglah sistem 3 kingdom. Nah, sistem 3 kingdom ini dikemukakan oleh Ernest Haeckel. Jadi beliau membagi klasifikasi menjadi yang pertama kingdom Monera. Ciri-cirinya memiliki inti tapi nggak punya membran inti atau prokariotik. Yang kedua itu kingdom Plantae atau dunia tumbuhan dengan ciri-cirinya yaitu autotrof. Autotrof itu artinya mampu menghasilkan makanan sendiri. Kemudian eukariot multiseluler. Eukariot itu artinya memiliki inti dan reproduksi dengan spora. Yang ketiga ada kingdom Animalia atau dunia hewan dengan ciri-ciri heterotrof atau tidak bisa memproduksi makanannya sendiri karena Animalia ini tidak memiliki klorofil. Kemudian kingdom Animalia bersifat eukariot multiseluler atau memiliki inti sel dan selnya banyak, makanya dinamakan multiseluler. Kemudian diteliti lagi dari 3 kingdom, diteliti lagi menjadi sistem 4 kingdom yang dikemukakan oleh Herbert Copeland, di mana pertama ada kingdom Monera. Tadi ciri-cirinya memiliki inti tanpa membran inti atau prokariotik. Yang kedua ada kingdom Protista, terdiri dari organisme bersel satu dan bersel banyak. Jadi ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Yang ketiga ada kingdom Plantae yang terdiri dari jamur, tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan biji. Serta kingdom Animalia yang terdiri dari semua hewan mulai dari protozoa sampai ke chordata. Nah, ini nanti diteliti lagi sama peneliti. Oh, kira-kira masih ada nih organisme yang tidak termasuk ke dalam 4 kingdom ini dan akan berkembang menjadi sistem 5 kingdom. Sistem 5 kingdom ini dikemukakan oleh R.H. Whittaker. Nah, sistem 5 kingdom inilah yang saat ini sering dipelajari di buku-buku pelajaran. Jadi ada kingdom apa saja? Ada kingdom Monera, cirinya prokariotik, meliputi archaebakteri dan eubakteri. Cuma kalau di sistem 5 kingdom ini masih jadi satu nama, yaitu kingdom Monera. Kemudian yang kedua kingdom Protista. Yang ketiga di sini muncullah kingdom Fungi, karena tadi kan fungi masuknya ke kingdom Plantae. Ternyata banyak ciri-ciri fungi yang tidak bisa dimasukkan ke dunia tumbuhan. Cirinya apa? Di sini cirinya eukariotik heterotrof. Jadi dia tidak bisa memproduksi makanannya sendiri karena tidak berklorofil. Dan kalau fungi atau jamur itu dinding selnya terbuat dari zat kitin. Kemudian ada kingdom Plantae. Di sini sama seperti tadi, ada yang uniseluler dan atau multiseluler, eukariotik dan autotrof, serta kingdom Animalia. Nah, perkembangan sistem kingdom yang terakhir yaitu sistem 6 kingdom, di mana
sistem 6 kingdom ini dikemukakan oleh Carl Woese. Jadi beliau membagi kembali kingdom Monera itu menjadi dua. Di sini dibalik, ada kingdom Plantae dulu, tumbuhan, kemudian kingdom Animalia, hewan, kingdom Eubacteria atau bakteri dengan ciri prokariotik bersel 1, dan kingdom Archaebacteria berbeda dengan bakteri dalam hal transkripsi dan translasi genetik. Jadi beda struktur DNA-nya antara kingdom Eubacteri dan Archaebacteria. Kemudian kingdom Protista dan kingdom Fungi. Jadi di sistem 6 kingdom ini yang berkembang adalah kingdom Monera dibagi menjadi dua, yaitu kingdom Eubacteria dan kingdom Archaebacteria. Nah, sekarang kita lanjut ke tingkatan takson. Ada apa saja tingkatan takson untuk organisme di bumi ini? Ini ada kingdom, kemudian filum atau divisi, ada kelas, ordo atau bangsa, famili atau keluarga, kemudian ada genus, dan ada spesies atau jenis. Nah, di sini kalau tanda panahnya dari kerajaan ke spesies itu memiliki kesamaan ciri yang makin banyak. Kalau dari spesies ke kingdom atau kerajaan itu jumlahnya makin banyak. Nah, di sini penamaannya kingdom itu kerajaan, filum itu digunakan untuk hewan, sedangkan divisi itu digunakan untuk tumbuhan. Nah, nanti ada ciri-ciri penamaan dari setiap organisme, baik itu dari kelas, ordo, famili, genus maupun spesiesnya. Pertama kita lihat contoh, ini adalah tanaman tomat. Seperti apa tingkatan takson dari tanaman tomat? Nah, ini kita lihat. Kingdom dari tanaman tomat atau kerajaannya adalah kingdom Plantae atau tumbuhan. Divisinya adalah Magnoliophyta atau tumbuhan berbunga. Kelasnya adalah Magnoliopsida atau berkeping dua atau dikotil. Ordonya adalah Solanales, familinya Solanaceae, genusnya Solanum, dan spesiesnya adalah Solanum lycopersicum. Kemudian contoh hewannya adalah harimau. Seperti apa tingkatan takson dari harimau? Nah, harimau ini termasuk ke dalam kingdom Animalia atau hewan. Filumnya adalah Chordata atau memiliki tulang belakang. Kelasnya Mammalia. Ordonya Carnivora. Familinya Felidae. Genusnya Panthera. Spesiesnya adalah Panthera tigris. Lalu apa ciri khas dari penamaan dalam tingkatan takson pada makhluk hidup? Nah, ini biasanya kalau pada tumbuhan divisi itu diakhiri dengan tulisan pita. Makanya di sini ada nih divisinya Magnoliophyta. Magnoliophyta itu artinya divisi. Jadi nanti kalau kalian menemukan suatu divisi itu pasti belakangnya ada pitanya. Kemudian kalau kelas pada tumbuhan biasanya diakhiri dengan kata edone, opsida atau pise. Kalau ordo atau bangsa itu ales. Jadi misalnya Solanales. Itu adalah ordo. Kemudian kalau famili itu AC, jadi Solanaceae. Nah, sedangkan kalau hewan, kalau famili itu ID, jadi familinya Felidae. Seperti itu penulisan tingkatan takson dari makhluk hidup. Nah, sekarang kita masuk ke sistem tata nama makhluk hidup. Seperti apa sih menulis nama spesies yang baik dan benar? Karena di dalam IPA, khususnya biologi, ada aturan dalam menulis nama spesies dalam nama ilmiah. Pertama itu harus menggunakan bahasa Latin. Yang kedua terdiri dari dua kata.
Yang ketiga, kata pertama adalah nama genera atau genus, diawali huruf kapital, dan kata kedua adalah nama spesifik atau spesies dan ditulis huruf kecil. Penulisan nama ilmiah ditandai dengan membuat dua garis yang terpisah untuk nama genus dan nama spesies, atau dicetak dengan huruf miring jika penulisannya diketik. Tapi jika penulisannya itu ditulis dengan tangan, maka nama ilmiahnya diberi garis bawah. Seperti apa contohnya? Misalnya, nih ada Varanus komodoensis. Ini adalah nama ilmiah dari komodo. Di sini nama genusnya atau generanya awalnya pakai huruf kapital. Ini adalah nama genus. Komodoensis ini adalah anak spesies atau yang menjelaskan spesies. Jadi ditulisnya pakai huruf kecil. Kemudian contoh yang kedua ada Oryza sativa. Ini nama ilmiah dari padi. Jadi O-nya itu huruf kapital, sativanya itu huruf kecil, dan ini dicetak miring karena penulisannya diketik. Jangan lupa ya, kalau diketik penulisannya harus dicetak miring. Lalu apa bedanya dengan penulisan menggunakan tulisan tangan? Kalau penulisan dengan menggunakan tulisan tangan diberi garis bawah, jadi nanti kalau Bu Kori tugaskan untuk menulis nama ilmiah dari makhluk hidup di buku tulis, kalian pakai sistem yang ini, diberi garis bawah. Sama seperti tadi, ini Curcuma domestica adalah nama ilmiah dari kunyit. Jadi C-nya itu huruf kapital, domestikanya itu pakai huruf kecil. Ada lagi harimau, nama latinnya adalah Panthera tigris. Sama, P-nya harus huruf kapital, dan tigrisnya adalah menggunakan huruf kecil. Jangan lupa untuk diberi underline ya, diberi garis bawah. Nah, Curcuma ini adalah nama genus, sedangkan domestika adalah nama anak spesies. Seperti itu ya. Jadi nanti ketika Bu Kori beri tugas untuk menulis nama ilmiah suatu makhluk hidup, kalian sudah paham. Baik, setelah mengetahui bagaimana tata cara menulis nama ilmiah yang baik dan benar, lalu kita masuk ke identifikasi makhluk hidup menggunakan yang namanya kunci determinasi atau kunci dikotom. Nah, kunci determinasi adalah petunjuk praktis untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan suatu organisme ke dalam suatu tingkatan takson tertentu. Nah, kunci determinasi ini adalah salah satu bentuk dari sistem klasifikasi buatan karena dia kegunaannya untuk praktis mengelompokkan hewan. Seperti apa Bu contoh dari kunci determinasi? Misalnya, tentukan kunci determinasi dari ikan. Di sini ada gambar ikan, lalu kunci determinasinya adalah ini. Seperti apa cara menentukannya? Kita lihat nomor ikan. Ikan itu kalian lihat punya tulang belakang atau tidak. Nomor 1. Misalkan, oh ternyata ikan punya tulang belakang. Berarti yang apa? Berarti 1A, bertulang belakang. Kalau 1A berarti lanjutnya kemana? Lanjut ke nomor 2. Kita lihat nomor 2. 2A menyusui anaknya, yang 2B tidak menyusui anaknya. Kira-kira ikan menyusui atau tidak? Tidak kan? Berarti dari 1A jadi 2B. Setelah 2B akan lanjut ke nomor 3. Nomor 3, 3A tubuhnya ditutupi bulu atau tubuhnya tidak ditutupi bulu. Berarti kan kalau ikan tubuhnya tidak ditutupi bulu. Berarti 1 tadi udah 1A, 2B, kemudian 3B. Setelah 3B, larinya kemana? Ke nomor 4. Nomor 4 kita lihat. 4A bergerak dengan sirip.
4B bergerak tidak dengan sirip. Nah, ikan kan bergeraknya dengan sirip. Berarti 4A adalah ikan. Jadi seperti apa menulis kunci determinasinya? Seperti ini. Kunci determinasi ikan adalah 1A, 2B, 3B, dan 4A. Kalau tadi Bu Kori contohkan kunci determinasi ikan, sekarang Bu Kori kasih contoh satu lagi yang tumbuhan. Tentukan kunci determinasi dari tanaman mangga. Nah, di sini ada tanaman mangga, kemudian ada kunci determinasinya. Sama seperti tadi, kita urutkan dulu dari yang nomor 1. Kira-kira mangga itu nih, 1A. Tumbuhan tidak berpembuluh atau tumbuhan berpembuluh. Berpembuluh itu artinya dia punya xilem dan floem. Nah, mangga itu kan punya kayu ya, artinya dia punya pembuluh, punya xilem dan floem. Berarti yang pertama adalah 1B. 1B lalu arahnya kemana? Oh, ke nomor 3. Kita ke nomor 3. 3A, biji tidak ditutupi bakal buah, atau 3B, biji tertutupi bakal buah. Nah, tanaman mangga kan bijinya ada di dalam buahnya. Artinya dia bijinya tertutupi bakal buah. Jadi 3B. Setelah 3B lanjut kemana lagi? Oh, ke nomor 5. Nomor 5. 5A memiliki akar serabut, 5B memiliki akar tunggang. Kira-kira kalau tanaman mangga kan akarnya tunggang, berarti kita pilih 5B. Makanya diketahui deh, itu adalah tanaman mangga. Seperti apa menulis kunci determinasinya? Yaitu kunci determinasi tanaman mangga adalah 1B, 3B, dan 5B. Sampai sini paham ya untuk menulis tentang kunci determinasi dari suatu organisme, baik itu hewan maupun tumbuhan. Oke, setelah mempelajari itu semua, silakan kalian untuk mengerjakan beberapa latihan soal yang Bu Kori berikan. Tulis di dalam buku tulis kalian, beri nama dan kelas, kemudian kalian upload di Google Classroom. Yang pertama adalah tuliskan tujuan dari klasifikasi makhluk hidup. Ini sudah Bu Kori bahas di awal-awal slide tadi. Yang kedua, tuliskan nama ilmiah dari yang pertama itu jagung, yang kedua kucing. Kalian boleh lihat di internet nama ilmiah jagung dan kucing. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana tata cara menulis nama ilmiah jika menggunakan tangan. Ditulis pakai tangan itu seperti apa. Yang ketiga, perhatikan kunci determinasi di bawah ini. Kemudian kalian harus menentukan kunci determinasi dari kucing, burung, ikan, katak, dan ular. Sama seperti tadi ya, kalau misalkan kalian lupa, boleh kalian tonton ulang videonya. Oleh karena itu, sebelum mengerjakan latihan soalnya, diharapkan tonton dulu videonya sampai habis. Jadi kalian bisa mengerti dan memahami ketika kalian mengerjakan latihan soal. Nah, sampai sini dulu pertemuan kita kali ini tentang klasifikasi makhluk hidup. Pertemuan berikutnya kita akan membahas dari 5 kingdom yang sudah tadi dijelaskan di awal. Semoga semuanya paham. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.